yang sudah nggak tahan ingin kembali ke pelukan kamu, siapakah dia? Wow. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapa saja seseorang yang ingin kembali terkoneksi ke kamu ya, ingin kembali menjalin hubungan dengan kamu ya, dan ingin kembali ke pelukan kamu. Jadi siapakah dia? Kita akan lihat secara detail. Oh ya, perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general ya, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, jadi ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang mau personal reading ya, silahkan hubungi kontak admin ya, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi langsung saja ya, kita akan mulai membacakan. Kita akan lihat bagaimana dia, seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu. Siapakah dia, seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu? Siapakah dia, seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu? Aku juga penasaran ya, ingin tahu siapa dia, karena energi ini tuh dari kemarin bergejolak terus ya. Jadi makanya malam ini aku buatkan tema readingan spesial ya buat kalian, karena energinya sangat kuat. Banyak sekali orang-orang yang ingin kembali ke pelukan kamu. Jadi kita lihat siapa dia. Tara, wow. Jadi seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu, dia adalah seseorang yang memang sejatinya antara kamu dan dia itu masih terikat dalam sebuah hubungan gitu. Tapi aku ngerasa bahwa hubungan kamu sama dia di masa lalu tuh hubungan yang benar-benar toksik ya, hubungan yang benar-benar cukup berat gitu ya. Karena saya ngerasa antara kamu dan dia ini sama-sama tidak bisa saling mengimbangi kekurangan satu sama lain, sehingga apabila ada konflik yang terjadi di dalam hubungan kalian ya, kalian ini tiba-tiba langsung berjarak ya, tiba-tiba kalian langsung saling blokir ya, atau mungkin ada juga salah satu di antara kalian ini tiba-tiba diem-dieman, cuek, atau mungkin kalian sama-sama saling blokir-blokiran ya, seperti kekanak-kanakan gitu ya. Itu yang terjadi di masa lalu ya. Tetapi dia sadar ya bahwa semakin dia melupakan kamu tuh ternyata semakin membuat dia merasa stres dan tersiksa. Sampai pada akhirnya dia sadar gitu bahwa memang dia ini masih mengharapkan kamu ya, bahwa orang ini tuh nggak bisa melupakan kamu ya, bahwa dia ini gagal move ya, dia gagal move on gitu. Dan pada akhirnya membuat orang ini datang lagi ke dalam kehidupan kamu ya, tapi dalam versi terbaiknya. Ya memang perubahan dia nggak secara total, tapi kamu sebagai pasangan harus bisa menghargai ya, entah dikit atau banyak perubahannya daripada dia nggak berubah sama sekali. Karena yang aku rasakan, hadirnya dia kembali ke dalam kehidupan kamu tuh membawa energi baru, membawa warna baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Mungkin dia terlihat lebih dewasa, mungkin dia terlihat lebih berwibawa, mungkin dia lebih jujur ke kamu ya, mungkin dia bisa lebih memahami perasaan kamu ya, gitu deh. Intinya dia hadir dalam versi terbaiknya. Dan nantinya setelah orang ini terkoneksi lagi dengan kamu tuh nanti akan dihadapkan sama trust issue gitu, dimana hal itu tuh sebenarnya bentuk dari trauma kamu akibat ya mungkin kebohongan-kebohongan yang pernah dia lakukan pada saat dulu gitu. Jadi meskipun dia sudah berubah, nantinya kamu tuh akan trust issue gitu, kayak ya ini nih berubah beneran atau jangan-jangan malam ini berubah tapi besoknya kembali ke versi terdahulu ya, kembali ke settingan awal. Jadi kayak kamu nanti akan trust issue. Tapi saya ngerasa bahwa meskipun kamu nggak percaya sama dia, dia akan tetap menunjukkan gitu ya,
rasa perubahannya dengan harapan ya agar kamu tuh benar-benar merasa yakin gitu bahwa berubahnya dia sekarang ini benar-benar berubah dari hati gitu. Jadi bukan berubah sehari 2 hari kemudian ke settingan awal. Dan nantinya ya kamu tuh kayak ngerasa happy, ngerasa bahagia. Oh ternyata di balik hubungan yang toksik kita di masa lalu, ternyata kamu tuh masih ada niatan ya buat mempertahankan hubungan ini gitu ya. Dia sebenarnya orangnya baik kok ya. Cuman salah jalan aja ya. Salah jalan atau salah mencintai kamu gitu. Salah cara dia mencintai kamu sehingga ya udah sisi baiknya tuh nggak terlihat, karena yang terlihat tuh hanya sisi menyebalkannya gitu ya. Menyebalkan. Dan di sini kita coba lihat ya. Siapa dia? Seseorang yang tak tahan ingin kembali ke pelukan kamu. Wow, di sini ada kartu The Fool ya. Saya tuh ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu suka ya bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu gitu. Karena meskipun di antara mereka ya beberapa usia dia ini di atas kamu, tapi dari segi sikap dan cara berpikir itu jauh lebih dewasa kamu ketimbang dia. Karena menurut aku tuh dia ini masih sering loh bersikap childish ya. Ya masih suka bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan pasangannya gitu. Intinya sesuatu hal yang membuat dia ngerasa happy itu gas gitu ya. Gaspol. Tapi dia nggak sadar gitu apakah tindakannya ini bakal nyakitin kamu, melukain kamu, kecewain kamu. Dia nggak mikir, karena yang dia pikirkan tuh hanya kebahagiaan dia sendiri. Ya selama kamu ngejalin hubungan sama dia, kamu tuh lebih banyak ngelus dada ya, lebih banyak kayak sabar gitu ya, mungkin ini ujian ya, mungkin ini tahap untuk menggapai kebahagiaan. Tapi makin dibiarkan tuh justru malah membuat pikiran kamu tuh makin stres gitu, karena dia semakin tidak terkendali ya, semakin tidak terkontrol, sampai-sampai kamu tuh pernah loh ya ingin menyerah ya, lepas dari hidupnya dia, karena kamu nggak tahu ya cara apa lagi yang harus kamu lakukan ya agar menyadarkan dia gitu ya bahwa apa yang dia lakukan ini salah gitu. Dan di sini memang pada kenyataannya ya saat ini memang ada di antara kamu tuh yang sedang kecewa ya, sedang marah sama dia, kamu sedang cuekin dia, mungkin kamu sedang blokir dia, kamu nggak ingin berkomunikasi apalagi ketemu dengan dia gitu, karena saking sakitnya ya perasaan ini dia permainkan. Dan di saat kamu mulai merasa nggak yakin sama dia, orang ini hadir lagi dalam kehidupan kamu ya. Dia akan hadir lagi dalam kehidupan kamu untuk menunjukkan ya rasa serius dia terhadap diri kamu. Karena memang yang aku rasakan tuh ya dia lelah ya. Dia sendiri yang berulah, tapi dia sendiri yang rasa lelah. Jadi di antara mereka tuh kayaknya ngerasa lelah gitu. Karena ya kok hubungan ini makin kesini ya semakin gak karuan ya. Karena ya mungkin dia merasa iri gitu ya melihat teman-temannya udah pada menikah, udah pada serius, udah pada berumah tangga gitu. Dia sama kamu ini kayak masih gini-gini aja gitu. Jadi itulah yang membuat akhirnya dia sadar gitu bahwa apabila dia menginginkan perubahan ya dia harus apa ya, dalam artian tuh dia harus yang memulai perubahan itu mulai dari sekarang. Karena apabila menunggu nanti ya kapan, tahun depan, ya udah hubungannya tuh ya masih gini-gini aja kayak gitu. Terus yang membuat kamu pernah merasa kecewa sama dia karena ya ada ya di antara mereka tuh yang pernah lo ketahuan chatting sama pihak lain. Ya mungkin kalau teman kamu menyadari, tapi ini wow. Tapi ini wow to the wow ya. Ini lawan jenisnya gitu. Dan chatnya pun kayaknya sayang-sayangan, romantis-romantisan, dan itu tuh kayak masih membuat diri kamu tuh trauma sampai detik ini. Jadi kayak misalkan dia sedikit cuek aja ke kamu ya, kamu langsung overthinking ya, takut apabila kisah yang lalu tuh terulang kembali ya. Terus melihat dia sedikit cuek gitu ya, sedikit cuekin kamu langsung baper gitu. Karena apa ya, kamu trauma gitu, karena di masa lalu dia pernah mengkhianatin kamu
Seperti itu guys. Kuat energinya guys. Kita lihat lagi ya bagaimana siapa dia ya, seseorang yang tak tahan ingin kembali ke pelukan kamu. Ada apa lagi? Oke. Ada Seven of Cup ya. Jadi aku ngerasa ya, si doi ini yang ingin kembali ke pelukan kamu ya, saat ini dia kembali karena dia ngerasa bahwa saat ini dia sedang menghadapi suatu masalah ya, sedang menghadapi masalah besar, sedang menghadapi suatu tekanan ya, pada akhirnya itu membuat dia kembali ke pelukan kamu. Karena memang secara flashback ke belakang ya, kamu tuh banyak sekali loh kontribusinya sama dia, dan kamu tuh seseorang yang selalu ada di saat dia sedang membutuhkan bantuan dari kamu. Mungkin kamu support materi, mungkin kamu mengorbankan waktu kamu demi dia ya, atau mungkin ya kamu selalu berusaha menghibur dia di kala dia sedang sedih. Makanya di saat dia sedang menghadapi tekanan besar ya, membuat dia sadar bahwa letak kebahagiaan dia yaitu kamu. Tapi yang perlu harus hati-hati, ini orang tuh memang pandai memanfaatkan situasi ya, atau mungkin kamu nggak sadar bahwa selama ini ternyata kamu telah dimanfaatkan kebaikan kamu sama dia. Karena yang aku lihat ya dari last story flashback ke belakang, orang ini tuh dia selalu puji-puji kamu ya, dia selalu perhatian ke kamu di saat dia membutuhkan sesuatu darimu gitu. Tapi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari diri kamu, ya udah dia tiba-tiba cabut. Tiba-tiba dia kayak Saiton ya, tiba-tiba dia ngilang, tiba-tiba dia ghosting gitu ya. Saiton tuh gimana sih gitu ya, kayak ya datang tak diundang gitu ya, pulang tak diantar ya, seperti itu ya kondisi dia. Jadi kayak orang ini tuh dia selalu nimbrung ke kamu di saat dia memang butuh bantuan dari kamu gitu. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, ya sudah gitu ya, dia hilang-hilangan lagi gitu. Bahkan orang itu sempat ngilang loh dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan lebih dari hitungan minggu ya, berbulan-bulan gitu. Tapi ya gitu tadi gitu, di saat dia nongol tuh pasti ada aja gitu ya bantuan yang dia minta, dan kamu tuh kayak udah paham banget gitu, udah hafal banget gitu. Di saat dia ngilang ya pasti dia udah nggak butuh kamu, di saat dia muncul ya pasti dia membutuhkan bantuan dari kamu. Ya udah sesimpel itu aja gitu, karena memang alur cerita dia tuh kayak gitu. Jadi ya udah nggak kaget, udah nggak heran gitu. Tapi yang bikin kamu ngerasa heran, kenapa gitu? Kamu tuh selalu takluk ya, kamu selalu luluh meskipun dia sifatnya angin-anginan kayak gitu ya. Kamu tuh kayak ya udah, mungkin udah bucin ya, mungkin kayak udah apa ya, sudah terlanjur cinta mati. Makanya ya orang yang cinta mati itu kan bagaikan orang bodoh gitu ya, udah sadar kita ini disakitin gitu, tapi kita nggak bisa move on, kita nggak bisa melupakannya. Itulah yang namanya kehidupan cinta guys. Jadi siap mencintai ya artinya siap menanggung segala resiko yang terjadi ke depannya, termasuk bahagia, termasuk sedih ya, termasuk kecewa, yaitu bagian dari cinta gitu. Jadi ya sudahlah, ikhlaskan saja. Pasti semesta akan mengganti yang lebih baik kok. Oke? Aku minum dulu guys. Kali ini hawanya lagi hawa dingin guys, jadi kayak nggak tahu kenapa ya, aku tuh suka kayak batuk gitu. Kadang asmaku kambuh. Oke, kita lihat lagi. Ya, kita lihat bagaimana siapa dia, bagaimana dan siapa dia seseorang yang tak tahan ingin kembali ke pelukan kamu. Gak cuma kamu aja yang penasaran, aku juga penasaran. Ya, di sini ada kartu Pack of Cup ya. Pack of Cup ini sebenarnya menggambarkan sesuatu hal yang baik. Karena di sini ada seseorang yang memang fokus utama dia yaitu memprioritaskan
diri kamu, ya, memprioritaskan kembali ke pelukan kamu setelah beberapa saat dia menghilang, dia meninggalkan kamu karena sifat nggak jelasnya gitu. Karena orang ini tuh, ya menurut aku jujur aja ya, dia orangnya nggak jelas gitu. Kadang ya sehari dia bisa menjadi sosok seseorang yang romantis, tapi terkadang ya sehari dia bisa menjadi seseorang yang ingin kamu lupakan gitu. Karena ya itu tadi gitu, dia nggak jelas gitu. Sehari romantis ya, sehari dia bisa menjadi kayak musuh dalam selimut gitu. Sehari perhatian ya, sehari lagi dia cuek. Sehari ya atau seminggu dia intens menghubungi kamu, tapi sebulan dia hilang lagi, ghostingin kamu. Ya seperti itu. Tapi saat ini ya dia sepertinya mencapai titik kesadaran ya bahwa orang ini tuh ingin kamu tuh menjadi prioritas utama dia, dan yang dia prioritaskan saat ini adalah bagaimana cara dia bisa kembali lagi hadir ya ke pelukan kamu ya, menjadi sesuatu hal yang baru, menjadi hubungan yang lebih baik ya ketimbang yang dulu. Karena memang saya ngerasa tuh orang ini ada sedikit apa ya, sedikit energi mentang-mentangnya gitu. Mentang-mentang ya mungkin selama ini kamu selalu sabar menghadapi dia sehingga dia selalu bertindak seenak dia sendiri ya. Mungkin selama ini kamu terlalu sering memaafkannya ya, makanya dia nyepelein kamu dan cenderung melakukan kesalahan yang sama. Ya mentang-mentang gitu, orang yang mentang-mentang tuh gimana sih gitu ya. Mungkin mentang-mentang selama ini kamu nggak pernah marah ke dia, dia jadi bertindak sesuka hati gitu. Ya mungkin selama ini kamu telah menunjukkan kebucinan kamu ke dia, jadi dia memperlakukan kamu seenak jidatnya dia gitu. Ya udah gitu ya, kayak gimana ya, misalkan tuh jadi kayak kurang rasa tanggung jawabnya gitu, karena dia berpikir gitu ya, toh kamu sejauh-jauhnya aku ya, selama-lamanya aku ghostingin kamu, toh pada akhirnya kamu juga maafin aku gitu. Jadi kayak menjadi sesuatu hal yang kebiasaan gitu. Tapi tenang ya, hasil dari kesabaran kamu tuh membuahkan hasil kok, karena saat ini memang yang menjadi prioritas utama dia adalah kamu. Yang menjadi prioritas utama dia adalah kembali kehidupan kamu ya, dan memperbaiki segalanya mulai dari nol ya, kayak SPBU. Dimulai dari nol ya gitu. Terus kita cek lagi. Wow, langsung terbuka loh ya energinya. Kita lihat ya. Ada energi Egg of Fun, kartu Egg of Fun. Jadi saya melihat ya, saya merasa seseorang yang tak tahan ingin kembali ke pelukan kamu. Dia adalah seseorang yang memang ingin kembali ya, ingin balikan sama kamu, ingin kembali ke pelukan kamu. Tapi dia ini ada penghalang ya. Ada penghalang buat orang ini bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Apa penghalangnya? Ya mungkin kamu saat ini blokir dia, sehingga dia merasa kesulitan bagaimana cara agar dia bisa terkoneksi lagi dengan kamu gitu. Karena pada saat dulu ya dia ngecewain kamu tuh langsung kepancing emosi gitu ya. Kamu blokir Facebooknya dia, kamu blokir IG-nya dia ya. Kamu delkon, masih ada ya delkon ya. Delkon kan BB ya. Kayak kamu blokir WA-nya dia gitu ya. Karena ya kamu udah muak gitu ya, kamu udah muak, kamu udah capek, kamu udah lelah ya mempertahankan suatu hubungan yang gak pasti gitu. Terus ada juga gitu ya, yang orang ini ingin kembali ke pelukan kamu, tapi dia ada penghalang. Apa penghalangnya? Ya mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sudah berbahagia dengan pasangan barumu, sehingga membuat dia ini jadi pikir-pikir gitu ya. Ya aku tuh sejujurnya nggak bisa move on dari kamu ya, tapi aku takut ingin kembali ke pelukan kamu karena saat ini sepertinya ada orang baru yang hadir di dalam kehidupan kamu, sehingga membuat dia ini merasa tidak percaya lagi gitu. Tapi hati naluri dia masih terpanggil ya.
jiwanya dia masih tervibrasi ke kamu gitu. Jadi dia sendiri yang merasa tersiksa, merasa stres, merasa terpukul. Atau mungkin di sini ada yang lebih nekat gitu. Dia tahu bahwa kamu saat ini udah punya pasangan, tapi dia pepet terus. Tapi dia gaspol terus gitu ya. Dia nggak peduli gitu. Entah kamu saat ini punya pasangan, entah kamu saat ini sendiri gitu. Yang penting ya aku pengen gitu ya berterus terang ke kamu tentang rasa keinginan dan perasaan aku saat ini kepada kamu itu seperti apa. Ya aku akui gitu bahwa di masa lalu aku pernah menyakiti kamu, kecewakan kamu, tapi setidaknya izinkan aku hadir lagi ya ke dalam kehidupan kamu, dan aku akan berjanji ya akan menjadi versi terbaikku ya, dan berusaha membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Karena di saat dia tanpa kamu nggak sadar gitu bahwa selama ini dia nangis-nangis ya. Nangis-nangis apa ya? Ketika dia melihat kenangan indah yang pernah kalian jalani, kayak misalkan kalian hangout bareng, liburan bareng gitu. Itu dia pandang-pandang foto kamu, membuat dia tuh jadi merasa miris gitu ya. Tiba-tiba nggak ingin nangis, tapi bawaannya nangis gitu. Karena kok gini amat ya kisahku ini, kisahku sama kamu. Padahal jika dilihat di masa lalu tuh ya kayaknya kita jodoh gitu, tapi kenapa saat ini kita berjalan di atas ego kita masing-masing gitu ya. Menyedihkan. Dan kita lihat ya di sini kita lihat siapa seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu. Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini jatuh cinta sama kamu ya, masih menyimpan rasa cinta yang begitu besar meskipun kamu dan dia saat ini posisinya sudah berjarak gitu. Kenapa berjarak? Karena pada saat last story kamu ya, saya melihat tuh terjadi suatu konflik besar yang berkaitan ya tentang masalah ego gitu. Jadi bisa kamu yang ego ke dia atau dia yang ego ke kamu gitu. Sehingga ya itulah yang membuat kalian berjarak gitu. Tapi meskipun kalian berjarak ya, saya merasa bahwa perasaan dia ke kamu ini masih begitu besar. Begitu pula juga perasaan kamu ke dia ya. Kamu ke dia ini juga kayak masih meluap-luap gitu rasa cintamu. Ya meskipun kalian ini tidak saling mendekat ya, kalian ini tidak saling terkoneksi, tapi jujurly gitu ya, bahwa pikiran di pikiran kamu, di otak kamu tuh masih terbayang-bayang terus sama dia. Dan dia juga merasa stres gitu. Ini tuh kenapa ya? Kok bisa jadi seperti ini? Itu tandanya antara kamu dan dia masih memiliki ikatan energi atau masih memiliki ikatan benang merah yang belum putus. Cuman terhalang oleh rasa gengsi. Entah kamu gengsi ke dia, entah dia gengsi ke kamu, sehingga dia takut untuk memulai ya, atau mungkin kamu yang takut untuk memulai. Memulai apa ya? Memulai komunikasi, memulai untuk kembali seperti itu. Terus meskipun orang ini ya, dia sayang kamu, tapi dia ini orangnya masih terikat sama ego ya, masih terikat sama ego yang sangat besar. Oh berarti tervalidasi ya. Saya merasa bahwa last story ya, last story yang membuat kalian berakhir tuh karena dia memiliki rasa ego yang sangat besar. Karena sampai detik ini tuh saya merasa meskipun dia masih bucin ke kamu ya, tapi orang ini masih belum bisa mengalahkan egonya gitu ya. Ego dia masih besar gitu. Kayak ya ego yang besar tuh gimana sih gitu ya. Mungkin dia selalu denial, mungkin dia selalu merasa diri dia paling benar ya, atau mungkin ya dia selalu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ya atau mungkin dia pengennya selalu dihargai terus gitu, tapi dia nggak bisa menghargai orang lain gitu. Ya gimana ya pikiran yang ego. Atau mungkin ya kamu yang salah gitu ya, kamu yang salah, aku yang bener gitu. Intinya ya nggak peduli gitu, apapun itu yang penting kamu salah gitu. Ya kayak ego gitu ya, masih belum bisa
berdamai dengan egonya. Susah sih gitu ya, susah membuat hubungan ini jadi berkembang gitu kalau dia aja masih belum bisa mengalahkan egonya. Terus di sini ada ya seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu tuh, ya dia orangnya memang pekerja keras ya. Saking pekerja kerasnya orang ini tuh sampai-sampai melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan gitu. Itulah yang membuat kenapa kalau ini energinya, kalau ini konteksnya, saya merasa kamu yang menjauhinya. Kenapa? Ya karena hubungan tuh butuh ya diperhatikan gitu. Hubungan tuh butuh yang namanya nyawa dari hubungan tersebut. Sedangkan orang ini dia tidak bisa menghadirkan perhatian ke dalam kehidupan kamu karena separuh hidup dia itu kayak full dia gunakan ya untuk memprioritaskan karirnya dia gitu. Sedangkan kamu tuh juga butuh ya dibelai-belai, disayang-sayang, diajak jalan-jalan, diajak dating kencan ya. Setidaknya untuk menghangatkan hubungan yang sudah dingin. Tapi dia orangnya selalu alasan terus ya. Dia orangnya selalu cari-cari alasan gitu untuk menghindar dari tuntutan kamu. Ya kamu tuh paham gitu bahwa sebenarnya tuh kayak ya masa sih gitu ya sesibuk-sibuknya kamu tuh tidak bisa meluangkan waktu ya untuk aku gitu. Karena orang ini tuh dia ketika berkomunikasi dengan kamu tuh kayak bawaannya singkat-singkat terus gitu. Sehingga kayak ya gimana ya yang semula kamu positive thinking terus sama dia jadi negative thinking gitu. Karena kenapa ya ketika aku ingin menuntut waktu dari kamu selalu banyak alasan ya, alasan ginilah, alasan gitulah. Tapi memang sih yang dia gunakan tuh alasan pekerjaan gitu. Sampai-sampai kayak kamu tuh hafal, pasti nih gitu ya. Pasti kalau nggak lemburan ya, ada urusan, ada rapat, keluar kota, keluar dinas dan lain sebagainya. Padahal kamu tahu gitu bahwa ya mungkin tuh dia lagi males aja gitu ya. Dia lagi males sama kamu. Atau mungkin ya dia lagi bete, dia lagi jenuh sama hubungan ini gitu. Tapi yang kamu harapkan tuh setidaknya gitu ya, kamu tuh sebagai pasangan pok yo cerita gitu ya, pok yo terbuka sama aku gitu ya. Terus ini kita lihat ya, ini ada energi apa. Dan di sini saya ngerasa ya seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu ya, kebanyakan kamu tuh masih marah ya, kamu masih marah sama dia, kamu marah akibat kelakuannya gitu. Jadi ya gimana ya gitu, kayak kamu juga kayak masih takut gitu, takut kalau ya mungkin dia masih bertingkah lagi gitu, karena kamu nggak mau gitu ya kalau terus-terusan disakitin terus, kamu nggak mau didramain terus, kamu nggak mau dibaberin terus gitu, tapi ujung-ujungnya dia ngecewain kamu. Terus di sini aku juga melihat ya seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu, memang dia orangnya banyak dramanya gitu ya, dia orangnya banyak dramanya. Dia paling pinter ya membuat kamu marah ke dia tuh jadi nggak bisa marah gitu. Padahal yang aku rasakan tuh banyak sekali ya unek-unek, banyak sekali ungkapan yang ingin kamu lontarkan ke dia. Tapi ya dia ini orangnya pinter berdrama gitu, dia pinter mencairkan situasi. Jadi yang semula kamu emosi itu jadi nggak bisa emosi gitu, karena dia selalu ya mungkin ngasih kejutan kayak ya ke kamu, atau mungkin dia menghibur kamu, mungkin dia goda-goda kamu, mungkin kamu dikasih sesuatu ya. Dan percaya atau tidak ya, bahwa kebanyakan energi sekarang ini lebih ke arah energi kamu tepatnya. Kamu itu tipikal orang yang gampang luluh ya, gampang luluh gitu ya. Ya intinya gampang luluh, dikasih ini dikit langsung mencair, dirayu dikit langsung tersenyum ya. Terus dijanjikan ini ya langsung gak bisa marah. Ya itulah kamu
Terus di sini ya seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu, bahwa saat ini tuh ada energi seseorang yang memang ambisinya gede gitu ya. Ambisinya gede, keras kepalanya pun juga gede gitu. Kepala batu ya. Dia ambisinya besar, ingin kembali ke pelukan kamu, tapi tabiat dia juga susah dirubah gitu. Dia pengennya kembali ke pelukan kamu, tapi tetap gitu menjadi versi dia saat ini. Gak pengen berubah gitu. Pengennya selalu di atas kamu, pengennya keras kepala gitu. Tapi dia selalu menghalangi kamu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia. Wow, ini kok aku ngelihat ada energi lain ya. Kayak aku tuh ngerasa bahwa kayak ada sesuatu yang dia incar dari diri kamu ya. Tapi aku nggak tahu apa yang dia incar. Entahkah itu karir kamu, entahkah itu duit kamu, materimu, atau mungkin posisimu, atau mungkin ya ada sesuatu yang dia incar ya. Wow, lebih sedikit hati-hati ya gitu. Terus di sini ya ada seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu tuh. Sebenarnya hati kamu udah hancur ya. Sebenarnya hati kamu tuh udah hancur. Kamu udah gak ingin terkoneksi dengan dunia-dunia yang toksik ya. Kayak kamu tuh udah gak ingin gitu ya terkoneksi dengan orang-orang yang berenergi negatif. Karena ya kayak kamu tuh saat ini udah ngerasa bahagia gitu dengan kondisi kamu saat ini gitu. Kamu saat ini lebih prioritasin keluarga kamu, lebih prioritasin karir kamu gitu. Jadi enggak deh gitu ya. Kalau misalkan terkoneksi dengan apa ya, dunia-dunia yang toksik gitu ya, dengan dunia-dunia yang super duper negatif, nggak dulu deh gitu. Lebih baik aku pikirin keluargaku dulu, aku fokus sama karir gitu, sampai aku kebelet ketawa nih gitu ya. Dan yang terakhir, di sini ada seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu tuh. Dia orangnya kayak munafik ya. Dia sok cuek tapi aslinya peduli. Dia sok nggak cinta sama kamu padahal bucin gitu. Dia pura-pura bisa hidup tanpamu ya, padahal dia menderita dan tertekan ketika kamu menjauhi dirinya gitu. Ya di sini padahal dia udah gede loh, dia udah dewasa, bahkan mungkin ada yang bangkotan. Mungkin ada di antara mereka tuh ada yang tuir gitu ya, tapi tetap aja tingkahnya tuh kayak masih kekanak-kanakan ya, masih sok munafik lah, masih sok gengsi lah gitu. Ngapain sih gitu, gengsi itu nggak menghasilkan gitu. Lebih baik akui aja gitu, lebih baik berkata jujur. Kalau sayang ya sayang gitu ya, kalau terbayang-bayang ya ngaku terbayang-bayang gitu. Kalau nggak bisa kehilangan ya ngaku aja nggak bisa kehilangan gitu. Ngapain sih hidup tuh penuh dengan pura-pura gitu, penuh dengan kepalsuan ya, penuh dengan terlalu maya, itu nggak enak gitu. Lebih baik yang realistis aja. Dan ini orang tuh nggak realistis ya menurut aku. Ini orang nggak realistis. Jadi ya hidup dia ini dipenuhi dengan kepalsuan. Tapi dia sendiri yang merasakan dampaknya dari kepalsuan tersebut gitu. Di saat kamu udah mulai jaga jarak, di saat kamu udah mulai mati rasa, dia sendiri yang ngerasain gitu. Oh, betapa sakitnya ya hidup penuh dengan kepura-puraan gitu. Lebih baik ya diakui gitu. Lebih baik ya berkata jujur gitu. Kalau kangen ya kangen, kalau sayang ya sayang, kalau nggak bisa kehilangan ya nggak bisa kehilangan gitu. Ngapain A jadi B gitu ya, C jadi D, kan nggak realistis gitu. Oke guys, jadi thank you ya. Semoga reading ini bisa memberikan energi positif buat kalian. Dan di sini kita akan lanjutkan readingannya ya besok lagi tentunya dengan tema yang lebih menarik. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tanpa berbayar, silahkan ya booking. Hubungi aja nomor kontak admin ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa guys. Ditunggu di readingan berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Bye.